Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatul Muawana dari Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan membudidaya tanaman nanas. Jadi untuk langkah awal penanaman nanas itu ada pemilihan lahan. Nah, tanaman nanas ini cocok ditanam di daerah dataran tinggi ataupun dataran rendah. Nah, tanaman nanas ini paling bagus tapi di dataran berkualitas di dataran tinggi. Yang kedua itu melakukan proses pembibitan. Nah, cara penanaman nanas ini selanjutnya melakukan proses pembibitan. Nah, pembibitan tanaman nanas itu sendiri bisa didapatkan dari tanaman nanas yang bebas dari hama serta yang sehat. Yang ketiga itu menyiapkan lahan sebelum ditanam. Nah, bisa menggunakan tanah tegalan yang sudah digemburkan sebelum digunakan sebagai lahan menanam nanas. Yang keempat itu tahap penanaman. Nah, ini baiknya untuk menanam nanas ini baiknya di awal musim hujan. Yang kelima ini ada proses penyiraman. Yang kelima proses penyiraman ini agar nanas dapat bertumbuh maksimal. Yang keenam ini proses penyulaman dan penyiangan. Nah, proses penyulaman bisa dilakukan saat ditemukan tanaman yang terpapar hama dan penyakit. Yang ketujuh, proses pencegahan penyakit dan hama. Yang kedelapan ini pemupukan. Proses pemupukan ini dapat dilakukan 2 kali. Pertama saat usia 2-3 bulan, lalu dalam waktu 3-4 bulan sekali hingga tanaman nanas berbunga dan berbuah. Yang kesembilan ini tahapan panen. Nah, ciri-ciri buah nanas yang siap dipanen adalah mahkota buah terbuka lebar, terus mahkota buah berbentuk bulat, terus tangkai buah itu mengecil karena tergantikan atau berbuah menjadi buah secara keseluruhan. Alasan memilih usaha ini karena buah nanas ini banyak manfaatnya, banyak vitaminnya, dan lebih banyak bisa didapatkan dimanapun. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lufiani, Prodi PGMI semester 6. Di sini saya ingin memperkenalkan usaha saya, yaitu menanam atau membudidayakan kencur. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan kencur atau bibit kencur. Yang kedua, buat lubang di tanah dengan kedalaman 5-7 cm. Yang ketiga, setelah itu masukkan bibit kencur satu persatu ke dalam lubang. Yang keempat, selanjutnya masukkan secukupnya pupuk kandang dan jerami ke dalam lubang. Dan tutup lubang menggunakan tanah. Setelah 10 bulan kemudian, kencur siap dipanen. Alasan saya mengapa menanam kencur ini, selain cara menanamnya yang cukup mudah dan cara perawatannya pun gampang, bibit dan bahannya juga mudah didapatkan. Selain harganya yang mahal, kencur juga memiliki banyak manfaat. Antara lain untuk bahan membuat jamu, untuk produk kecantikan, dan masih banyak lagi manfaat kencur ini. Keterkaitan usaha saya untuk Prodi PGMI yakni memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa dengan usaha membudidayakan atau menanam kencur ini cukup menguntungkan dan dapat dipraktekkan untuk
usaha kedepannya. Juga dapat dipraktikkan bersama anak didik nantinya. Bagaimana cara membuat jamu tradisional menggunakan kencur dan lain sebagainya. Jadi peserta didik juga dapat mengetahui cara membuat obatan tidak hanya menggunakan bahan-bahan kimia, bisa juga menggunakan cara-cara tradisional dan bahan-bahan yang alami. Sekian perkenalan usaha dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Lutfi Utami dari Prodi BGMI semester 6. Oke, jadi usaha yang saya akan coba itu usaha membuat atau menghias case HP. Kenapa sih saya ingin mencoba usaha ini? Itu karena usaha ini tuh sangat menarik untuk saya. Jadi semua orang di sini tuh kan mempunyai HP. Jadi peluang untuk usaha ini tuh lumayan banyak karena semua orang juga butuhkan perlindungan dari HP itu, ya seperti case HP itu. Nah, jadi saya ingin menghias atau membuat bisnis ini semenarik mungkin. Selanjutnya, langkah-langkah cara menghias case HP ini tuh sangat mudah ya. Yang pertama itu kita siapkan case yang polos, yang benar-benar polos atau yang hitam, pokoknya yang polos itu tuh kita siapkan. Terus habis itu tuh kita bisa menggunakan bahan manik-manik, kita bisa menggunakan stiker, kita bisa menggunakan gambar, atau kita bisa menggunakan gambar sendiri. Jika kita menggunakan gambar atau kita menggambar itu bisa dengan spidol ya, tapi yang permanen. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan stiker, manik-manik itu kita bisa kita lem. Nah, kita siapkan lem. Jadi kita susun atau terserah cara tempelnya tuh seperti apa. Keterkaitan usaha yang saya coba ini dengan Prodi BGMI itu untuk meningkatkan kreativitas kita, cara-cara kita, cara menggambar atau mendesain case HP ini. Oke, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Arni Kurniawati, Prodi BGMI semester 6 Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan usaha yang akan saya lakukan, yaitu usaha yang saya lakukan atau usaha yang saya pilih yaitu tentang produk kedelai atau pembuatan kedelai menjadi tempe yang biasanya masyarakat konsumsi setiap hari. Baiklah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bersihkan kedelai dari kotoran yang tak diinginkan. Nah, di situ itu banyak kotoran kedelai. Misalnya di situ kan ada ranting-ranting kecil-kecil. Nah, itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, direndam di dalam air bersih selama semalaman. Yang kedua, digiling. Yang kedua itu kedelai digiling di mesin penggiling, itu agar kedelai terkupas dari kulitnya dan agar kedelai tersebut lebih mudah untuk diproduksi. Yang ketiga yaitu setelah digiling, kemudian kedelai direbus selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Yang keempat yaitu angkat kedelai dan diamkan hingga dingin. Nah, setelah diangkat, kedelai itu diletakkan di atas tampah yang besar, diamkan selama beberapa menit untuk mendinginkan kedelai yang sudah direbus tadi. Yang kelima, kemudian kedelai dikasih inokulum bubuk. Inokulum bubuk yaitu larut tempe, sesuai dengan beberapa banyak kedelai yang diolah, dengan perbandingan 1 gram larut yaitu 1 kilogram kedelai. Yang terakhir yaitu kedelai yang sudah diinokulasi kemudian dibungkus dengan daun pisang atau bisa juga dengan plastik yang
Kenapa dengan plastik yang berlubang? Karena agar kedelai itu bisa berlubang agar dia mempunyai uap udara, dan setelah itu dibiarkan pada suhu ruangan selama 40 sampai 48 jam. Kenapa saya memilih produk tempe atau usaha tempe ini sangat banyak banget peminatnya di kalangan masyarakat. Jadi saya tertarik untuk mengambil produk pembuatan tempe, yaitu dengan beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya tertarik untuk mengambil produk tempe, pembuatan tempe. Terus bagaimana prospek kedepannya jadi prospek kedepannya yang ingin saya lakukan yaitu di Indonesia ini tempe menjadi lauk terpopuler di kalangan masyarakat. Jadi tempe ini menjadi konsumsi masyarakat setiap harinya, karena tempe ini termasuk makanan yang sangat enak menurut saya, dan banyak peluang juga untuk karyawan-karyawan untuk bekerja dan memperluas di bidang ekonomi. Jadi kita harus meningkatkan produksi tempe ini lebih banyak lagi, karena peminat sendirinya itu juga banyak di kalangan masyarakat, itu sangat berminat sekali dengan produk tempe, yaitu karena memang enak. Terus di sini saya akan menjelaskan terkaitan dengan usaha yang saya lakukan dengan prodi PGMI. Jadi terkaitannya adalah tempe sangat banyak peminatnya, baik di kalangan orang tua, dewasa, bahkan anak-anak itu juga sangat meminati, sangat suka dengan tempe. Dan kita bisa mengenalkan ke anak yaitu tentang home industry. Home industry itu pekerjaan rumah. Atau siswa juga bisa kunjungi pengelolaan tempe. Jadi siswa itu diajak ke home industry untuk untuk melihat bagaimana cara mengelolanya, bagaimana pembuatannya, hingga tempe itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan siswa juga harus mengenal tentang dunia kerja. Selain itu, siswa juga akan lebih tahu tentang cara kerja dari pembuatan tempe tersebut. Jadi sangat bagus untuk memperkenalkan produk usaha tempe ini kepada siswa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.